Selamat siang, Bu Rina. Iya, Prof. Azam, terima kasih sudah berkenan bergabung dan akan memberikan paparan dalam acara webinar nasional dalam rangka Disnatalis Program Studi Manajemen, Prof. Terlebih dahulu mohon izin saya akan bacakan kurikulum vitae dari Prof. Azam. Cuman kurikulum vitae Prof. Azam ini luar biasa, banyak sekali, Prof. Jadi mohon izin saya hanya membacakan intinya saja ya, Prof. ya. Nah, baik Prof. Azam, nama lengkapnya Profesor Dr. Nur Azam Ahsani. Beliau saat ini menjabat sebagai Dekan Sekolah Bisnis dari IPB ya Prof ya. Dan tentunya beliau juga sekarang adalah Guru Besar Ilmu Ekonomi di IPB Bogor. Beliau lahir di Klaten tanggal 20 Desember tahun 1968. Status pernikahannya tentu saja sudah menikah ya Prof ya, yang dikaruniai 2 orang anak. Nah, kemudian riwayat pendidikan Prof. Azam ini menyelesaikan doktornya dengan dengan predikat magna cum laude, luar biasa sekali, Prof. ya, dalam bidang financial econometrics ya, Prof. ya, di Jerman ya, Prof. ya. Ya, Bu. University of Potsdam, Jerman. Kemudian Magister Sains ya, S2-nya dalam bidang statistik terapan di Sekolah Pascasarjana IPB ya. Dan pengalaman profesional di IPB, beliau adalah dekan Sekolah Bisnis IPB, kemudian Ketua Senat Akademik Sekolah Bisnis IPB, dan Ketua Divisi Bisnis Strategi dan Kebijakan di Sekolah Bisnis IPB. Dan masih banyak lagi pengalaman profesional Prof. Azam yang tidak bisa saya bacakan satu persatu ya. Di sini juga ada banyak pengalaman profesional lainnya, dan terutama ini luar biasa sekali, publikasi ilmiahnya luar biasa, Prof. Skopusnya udah banyak banget nih Prof. Azam, luar biasa. Baik Prof. Azam, langsung saja mengingat waktu agar kita bisa lebih efektif, kami persilakan Prof. Azam untuk menyampaikan paparannya. Silakan Prof. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bu Rina perkenalannya. Saya kira terlalu banyak kenalan, nggak perlu dikenalin gitu ya. Kalau ada orang pengen tahu, lihat di internet aja pasti ketemu. Baik, yang pasti Prof. saya aslinya bukan Kuningan, tapi belangkon saya Kuningan ini. Luar biasa Saya Prof. Kuningan gitu ya. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak Rektor, kemudian Pak Dekan, kemudian Bu Ketua Program Studi dan semua tim dari Uniku, juga Mas Iim dari OCOK, Pak Indra, Pak Sandi dan teman-teman. Pak Iim, kita ketemu lagi setelah beberapa waktu yang lalu. Mudah-mudahan silaturahim terus berlanjut. Kita akan lakukan terus karena visinya OKOC juga sejalan dengan visi kita. Minta izin terima kasih. Minta izin saya dari rumah karena Bogor lagi panas-panasnya COVID, jadi lebih baik tinggal di rumah daripada kita keluar gitu ya. Saya akan sedikit nyambung yang disampaikan Pak Indra Uno tadi, Bang Sandi Uno tadi. Kalau beliau bicara dari sisi pengalaman, ini apa yang kita lakukan untuk mendidik orang, gitu ya. Mudah-mudahan nyambung. Izin saya share screen. Bentar. Ada ya, sebentar ya. Apakah bisa dilihat? Sudah masuk Prof, sudah bisa dilihat. Sudah ya? Oke, baik. Izin saya share screen. Saya diminta berbicara tentang bagaimana menyikapi seperti yang disampaikan oleh seperti yang dijalani oleh Bang Sandi, menjadi entrepreneur tapi dari perspektif akademisi. Ya, jadi mohon izin saya akan sampaikan sedikit saja, mudah-mudahan 10 menit selesai. Kenapa sebetulnya seorang ingin menjadi entrepreneur? Gitu ya. Ini yang pertama yang kita sampaikan. Dan nanti kita akan sampaikan juga, kami di Sekolah Bisnis memang tugas utamanya adalah creating new entrepreneur. Itu tagline kami, gimana cara kami mencetak entrepreneur, nanti akan kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan kajian bersama. Ada beberapa alasan yang menjadi landasan kenapa orang pengen jadi entrepreneur. Salah satunya adalah ingin menjalankan ide sendiri. Ini yang paling utama, karena apa? Dengan entrepreneur itu bebas sekali. Gitu ya, ingin menjadi bos untuk diri sendiri, gitu ya, minimal, dan menjadi bos untuk orang banyak,
Dan suka atau tidak suka, entrepreneur itu kalau pengen kaya dari entrepreneur gitu. Kalau dari dosen kayak saya gitu, kayak Bu Rina, kalau mau kaya ya susah lah gimana cara kayanya gitu ya. Nah, saya selalu menjelaskan ke mahasiswa, ada pilihan, ada istilahnya kalau dalam bahasa orang ekonomi itu the impossible trinity. Ada 3 hal yang kita tidak bisa dapati secara bersama-sama kalau kita mencari pekerjaan. Yang pertama adalah kebebasan berpikir dan berbicara, ya. Ini menjadi bos untuk diri sendiri ini. Kemudian yang kedua, kebebasan mengatur waktu. Yang ketiga, ingin mencari uang, gitu. 3 hal ini. Nah, ini hampir tidak mungkin kita dapat secara bersama-sama. Ya, harus ada yang dikorbankan. Kalau seperti Bang Sandi menjadi entrepreneur awalnya dulu susah sekali, ngatur waktunya susah, waktunya mepet gitu ya, perlu biaya sendiri, perlu modal macam-macam. Kalau seperti Bu Rina dengan saya jadi dosen ya udah diterima aja gajinya segitu-gitu aja gitu. Tapi itu masalah pilihan. Nah, ini yang menjadi landasan atau menjadi pegangan kenapa orang pengen jadi entrepreneur, pengen ngatur diri sendiri, nggak mau diatur orang, pengen memanage diri sendiri gitu ya, pengen menjalankan ide sendiri. Kalau kita bekerja sama orang, nggak mungkin menjalankan ide sendiri karena pasti ide yang punya perusahaan yang kita jalankan. Ini 3 alasan yang pertama, gitu ya. Kenapa gitu ya? Kenapa nggak ingin jadi dosen ya? Kalau ingin cari uang besar jangan jadi dosen, kira-kira gitu ya. Nah ini di sini ada dari IPB saya mengajak juga namanya Kang Asep Taryana, itu asli Kuningan, Bu Rina. Jadi asli Kuningan, beliau ikut hadir tadi. Ya, beliau sudah kemana-mana malang melintang, sekarang tetap aja jadi entrepreneur. Kerjaan utamanya entrepreneur, kerjaan sampingannya jadi dosen dia gitu ya. Dosen sampingannya ya Prof ya. Gitu. Kalau pengen kaya gitu. Ada juga saya ngajak namanya Mas Suhendi gitu ya. Pak Suhendi ini juga dosen muda sama dengan Kang Asep Taryana, asli Betawi, kerjaan utamanya entrepreneur juga, social entrepreneur. Dosen jadi untuk membagi ilmunya kira-kira gitu. Nah, kemudian ada mitos yang tadi disampaikan Bu Rina juga, yang ini banyak didobrak oleh Bang Sandi. Mitos entrepreneur itu yang pertama, entrepreneur itu dilahirkan bukan diciptakan. Tadi sudah disinggung oleh Bu Rina. Ini udah jelas tidak terbukti. Bang Sandi terdidik orang pinter jadi entrepreneur gitu ya. Kalau dia entrepreneur itu dilahirkan, nggak perlu ada jurusan manajemen di Uniku, nggak perlu ada sekolah bisnis di IPB. Nah, karena kita meyakini bahwa entrepreneur itu bisa kita ciptakan, makanya kita mencoba membantu bagaimana menciptakan menjadi entrepreneur yang baik. Yang kedua, entrepreneur itu katanya gambling kerjaannya. Dalam banyak hal mungkin orang menganggap itu gambling, tapi ternyata ada ilmu yang bisa diajarkan yang membuat orang bisa menjadi entrepreneur yang baik tanpa harus gambling sepenuhnya gitu ya. Ada unsur gamblingnya pasti karena kita menghadapi ketidakpastian, tapi tetap ada juga unsur yang bisa kita ajarkan, makanya kita buat sekolah bisnis. Makanya Uniku bikin program studi manajemen yang sekarang selamat ya, Bu Rina dan seluruh tim. Kemudian entrepreneur katanya utamanya karena uang, pengen mencari uang. Iya, uang menjadi salah satu tujuan, tapi bukan satu-satunya. Karena apa? Banyak yang berkembang entrepreneur itu karena ternyata berangkat dari social entrepreneur, dari empati. Kalau di sekolah bisnis IPB kita mengajarkan nomor 1 itu empati. Kalau kita lihat pengusaha-pengusaha besar itu muncul karena berangkat dari empati, pengen menolong orang, pengen jiwa sosialnya dikembangkan. Dari sanalah kemudian uang itu datang. Katanya itu dalilnya cukup jelas tuh, kalau kita memudahkan atau menyelesaikan masalah saudara-saudara kita, maka Allah akan membantu menyelesaikan masalah kita. Nah, karena itulah muncul motivasi orang untuk menjadi entrepreneur untuk membantu sesama, kira-kira gitu. Kemudian entrepreneur katanya harus muda dan energik. Ya, muda energik itu menjadi salah satu kata kunci, menjadi salah satu poin positif, tapi bukan berarti orang yang sudah senior nggak bisa jadi entrepreneur. Banyak orang yang setelah jadi pegawai lama, menjadi karyawan lama, kemudian keluar, aku bosan menjadi karyawan katanya, kemudian berubah menjadi entrepreneur, dan banyak juga yang berhasil, kira-kira gitu. Dan katanya yang terakhir adalah mitosnya entrepreneur itu orang yang suka disorot, orang yang suka jadi pusat perhatian. Ya memang kalau jadi entrepreneur kayak Bang Sandi disorot karena dengan segala kelebihannya ya, kaya, muda, ganteng gitu ya, putih, enak dilihat gitu, handsome gitu. Ya pasti menjadi sorotan, tapi tidak semua pengusaha begitu. Banyak juga pengusaha yang di belakang layar nggak ketahuan tapi tetap aja muncul menjadi pengusaha yang sukses. Ini mitos-mitos yang termasuk tadi disampaikan oleh Bu Rina, dan Bang Sandi mematahkan banyak mitos yang ada di sini. Termasuk entrepreneur itu dilahirkan, bukan, ternyata diciptakan. Gambling, mungkin tahap awal Bang Sandi gambling, tapi sekarang menjadi orang yang sangat hebat. Dan tadi diajarkan oleh Bang Sandi bahwa pengalaman itu matters, kira-kira gitu. Nah, kemudian ini 4 karakter yang tadi juga disinggung oleh Bang Sandi yang saya lihat. Yang pertama adalah passion.
mengerjakan apa yang kita sukai, kalau kita passion kita kerjakan, kita senang mengerjakan dan dapat duit. Nah, itu yang bagus banget itu. Bang Sandi menyampaikan ini tadi. Dan kita lihat itu, meskipun belum disampaikan, saya ngelihat dari dalam diri Bang Sandi gitu ya. Kemudian produk customer focus, tadi juga disampaikan, gimana kita memenuhi kebutuhan para karyawan. Tadi disampaikan gimana caranya, ada 3C tadi, disampaikan juga oleh Bang Sandi. Kemudian, belajar dari kegagalan. Kita tidak patah hati, kita tidak patah arang, tidak putus asa karena masalah. Masalah banyak sekali, banyak yang muncul menjadi entrepreneur itu karena kegagalan. Tadi dicontohkan Bang Sandi sendiri karena diberhentikan dari perusahaan, juga Donald Trump tadi katanya tahun 90-an bangkrut, sekarang menjadi presiden Amerika, gitu ya. Nah, itu yang namanya pengusaha atau entrepreneur yang sukses itu selalu bisa belajar dari kegagalan. Disitulah konsistensi, cepat belajar, agile gitu ya, itu muncul. Dan yang terakhir adalah eksekusi. Bukan hanya ide, kalau saya ngajar entrepreneur itu ide doang, karena saya nggak eksekusi. Tapi Bang Sandi dieksekusi, gitu ya. Kang Asep Taryana dieksekusi. Nah, kalau kita bisa mengeksekusi ini, itulah kita bisa menjadi entrepreneur. Kalau cuma teori doang seperti saya, nggak jadi top bisnis kita. Mudah-mudahan saya suatu saat punya waktu, punya keluasan, punya keberanian mengeksekusi ide yang ada di kepala. Bukan cuma ngomong doang. Sekarang saya ngomong doang. Ada yang pernah nanya ke saya, kalau nggak pernah eksekusi, mana bisa ngajarin orang? Saya bilang, oh di Inggris itu ada pelatih sepak bola yang sangat bagus. Namanya Jose Mourinho. Jose Mourinho itu nggak pernah menjadi pemain bola. Orang dia guru matematika kok. Tapi sekarang dia menjadi pelatih yang paling hebat. Salah satu yang paling hebat di dunia. Nah, saya mungkin seperti Jose Mourinho lah. Ngajarin orang tapi belum praktek. Gitu. Mudah-mudahan suatu saat saya bisa praktek. Oke, kemudian gimana SB, Sekolah Bisnis kami mencetak entrepreneur. Jadi berangkat dari keinginan membuat agile entrepreneur itu yang tangguh tadi, dengan ekonomi yang sangat cepat berubah, dynamic environment, disitulah menciptakan business opportunity and idea. Tadi yang disampaikan Bang Sandi tadi, bahwa krisis itu, WG, itu dalam setiap kesulitan, dalam dinamika itu muncul opportunity. Nah, itulah yang kita ciptakan di sini. Dari sini kita akan mencetak entrepreneur, bagaimana mencetak, bagaimana menumbuhkan, dan kemudian bagaimana manage entrepreneur. Itu yang kita ajarkan di sekolah bisnis kita. Nah, kemudian urutannya apa? Nah, ini kurikulum yang kita sampaikan, nanti silahkan dilihat sendiri, gitu ya, dari mulai foundation tool, identify business, design thinking, customer delivery, dan seterusnya, sampai kemudian menjadi bisnis yang maju. Itu kita bikin dalam beberapa tahun. Tahun pertama, kita bilang sebagai foundation. Di sini kita hanya meyakinkan kepada mahasiswa bahwa menjadi entrepreneur itu adalah pilihan hidup. Jadi kalau masuk sekolah bisnis IPB, kita ajarkan jangan kamu bercita-cita jadi pegawai negeri, nggak cocok itu. Karena kita mengajarkan lulusan SB, sekolah bisnis kita harus menjadi entrepreneur. Kira-kira gitulah ya. Itu di tahun pertama. Tahun kedua, kemudian kita memunculkan ide bisnis seperti apa yang bisa dikembangkan. Nah, ide bisnis itu kemudian dari ide menjadi perusahaan, dan dikembangkan perusahaan itu menjadi lebih besar, itu di tahun ketiga. Jadi banyak di antara mahasiswa-mahasiswa kami di sekolah bisnis yang tahun kedua, tahun ketiga sudah pada punya bisnis. Kenapa? Karena memang diajarkan di kampus. Cuman kami pesan mati-matian, jangan setelah menjadi pengusaha, berhasil, dapat duit, kemudian meninggalkan kuliah. Karena itu menjadi tidak bagus. Karena orang tua bagaimana berharap anak-anaknya bisa lulus. Ada orang yang kuliahnya nggak lulus jadi hebat. Semacam Bill Gates itu nggak lulus jadi hebat. Tapi kalau dia ditanya, dia pengen lulus. Cuma dulu kondisi memaksa dia nggak lulus. Kira-kira gitu. Ini yang kita sampaikan, dan tahun keempat, itu setelah punya bisnis, kita ada program namanya Business Exposure and Enrichment. Jadi gimana dia mencari pengalaman kemanapun, termasuk ke seluruh dunia, untuk bisa membuat menjadi pengusaha yang tangguh. Kira-kira gitu. Nah, terkait dengan COVID tadi, ada pertanyaan, ini sempat kebetulan saya bikin, karena saya background-nya ekonomi, kita banyak simulasi ini. Ini adalah bisnis-bisnis yang punya kena dampak dari COVID. Dari dampaknya rendah sekali, tadi dibilang oleh Bang Sandi, e-commerce lah, kemasan, alat kesehatan, pembangkit listrik, IT, ini dampaknya kecil sekali nih. Dampak menengahnya di mana? Multi-finance, otomotif, pusat belanja, peternakan, perikanan, distribusi, komoditas, perkebunan, ini kan dampak yang menengah. Yang kena dampak besar adalah pariwisata, hotel, restoran, dan seterusnya. Nanti bisa dilihat, PPT-nya bisa kita share. Nah, kemudian yang kita harus ingat adalah Bang Sandi menjelaskan dari awal sampai akhir, kemudian akan muncul fenomena baru setelah COVID selesai. Nah, inilah perilaku pasca COVID. Baik konsumen, korporasi, maupun pemerintah, semua sekarang berbenah menghadapi COVID. Dengan berbagai kendalanya.
Apa itu konsumen berkurang? Yang penting-penting aja yang sekarang dibelanjakan, gitu ya. Precautionary saya muncul gitu. Online shopping semua lewatnya ke situ. Online, online, online. Nah, kita harus mengantisipasi itu dan kita harus menyesuaikan diri. Korporasi juga perjalanan bisnis dikurangi, Vicon seperti sekarang ini banyak sekali, digitalisasi banyak sekali. Tadi ada pertanyaan digitalisasi, kantor menjadi tidak terlalu penting, gitu ya. Itu semua kita alami sekarang, gitu. Pemerintah juga merubah anggaran dan sebagainya menyesuaikan dengan kondisi yang ada atau menyesuaikan dengan COVID. Dan yang menarik di sini, setelah COVID nanti, Bang Sandi mengatakan bahwa selesai itu akan ada the new normal, jadi beradaptasi dengan kebiasaan baru. Nah, ada 4 hal yang kita bilang di sini sebagai mega shift. Yang pertama adalah home lifestyle. Hampir semua sekarang bicaranya dari rumah. Apapun berangkat dari rumah. Gitu ya. Dan ini meskipun nanti COVID sudah selesai, jangan-jangan akan tetap seperti itu karena kita sudah terlanjur senang dengan kondisi begini. Ini akan berkembang terus, gitu ya. Stay at home itu penting, online shopping, gitu ya. Food delivery semuanya delivery, gitu. Home cooking segala macam itu akan berkembang, gitu ya. Nah kemudian yang kedua adalah back to the bottom of pyramid. Apa itu? Self distancing tadi Bang Sandi mengatakan itu juga. Contact free lifestyle, gitu ya. Low trust society. Nah, yang menarik adalah muncul peluang baru. Tadi Bang Sandi juga bilang, saya bilang di sini jamu is the new espresso. Tadi Bang Sandi bilang apa tadi namanya? Ya jamu-jamuan akan berkembang pesat. Kenapa? Karena COVID itu muncul karena hidup orang yang tidak sehat. Makanan yang tidak sehat sekarang berubah. Jamu is the new espresso, gitu ya. Juga halal thayyiban, makanan-makanan halal akan menjadi tren di masa depan, gitu ya. Traveling juga, kalau dulu traveling itu rame-rame pakai bis banyak orang, sekarang traveling mungkin hanya 3-4 orang, keluarga traveling. Itu akan muncul di masa depan. Gitu ya. Mega-shift yang ketiga adalah go virtual. Semua pakai virtual. Gitu ya. Kerja juga tidak seminggu penuh, tapi mungkin beberapa hari aja, banyak dari rumah, kuliah juga dari rumah sekarang, bahkan yang menarik sekarang Zoom kita ini, dari Zoom di sini, masing-masing di tempat sendiri-sendiri bisa diikuti orang seluruh Indonesia. Tadi kita udah sipir. Ibadah pun virtual, ngaji pun virtual sekarang gitu ya. Itu semua berangkat. Ini akan menjadi ini, dan yang terakhir adalah mega shift empathic society. Orang akan menjadi sangat solidarity satu sama lain. Tadi Bang Sandi mengangkat ini, bagian terakhir Bang Sandi tadi istilahnya apa tadi? Silaturahmi tadi. Kemudian membeli dari tetangga, itu semua berangkat dari empati dan solidarity ini. Ini yang diangkat oleh Bang Sandi tadi. Orang menjadi sangat religius. Itu yang diangkat tadi. Saya kira itu yang paling utama. Nah, kalau nanti mau lihat detail struktur kurikulum kita, saya kira ada di sini. Saya kira banyak sekali, nggak usah saya terangkan, gitu ya. Bagi teman-teman yang ingin lihat sekolah bisnis IPB lebih jauh, silahkan kunjungi kami, website, Instagram, Twitter, dan sebagainya, semuanya komplit. Saya kira begitu, Bu Rina. Saya kembalikan ke Bu Rina. Mohon maaf kalau ada yang terlalu cepat atau kurang berkenan. Mudah-mudahan cukup bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, Prof. Azam. Baik, Prof. Jangan dulu kemana-mana, Prof, karena barangkali ada beberapa penanya yang akan bertanya terkait dengan materinya Prof. Azam. Kami persilahkan. Ada yang mau bertanya, silakan, akan kembali kami undi nanti penanya yang terpilih dan akan mendapatkan kembali buku dari Bang Sandi ya, bukunya Bang Sandi. Silakan. Oke, pertanyaan pertama sudah muncul. Oke, yang pertama di sini bagaimana cara membentuk tim dalam perusahaan ya. Kemudian ini dari Saputra ya. Yang kedua dari Muhammad Aldi ya. Bagaimana cara mencari inovasi untuk sebuah bisnis ya. Oke, dan yang terakhir ini ada dari oke, 2 pertanyaan dulu ya. Nanti kita undi penanya berikutnya. Silakan, Prof. Azam, barangkali langsung dijawab aja. Ya, baik. Yang pertama tadi bagaimana kita berinovasi ya. Jadi seperti yang kita sampaikan tadi, kalau kami diajarkan nomor 1 itu bagaimana caranya yang menjadi konsideran paling utama adalah empati. Inovasi itu bagaimana caranya kita membantu orang, gitu ya. Nah, kalau kita bisa membantu orang dengan apa yang kita lakukan itu, tentunya karena sekarang modelnya lagi masa 4.0, semua harus pakai IT, pakai apa monggo aja. Itu hanya masalah tools. Tapi kunci utama inovasi itu mestinya empati. Dan semua yang berhasil itu karena empati. Mari kita lihat sekedar contoh saja. Misalkan Bill Gates membangun Microsoft. Apa yang terjadi? Karena Bill Gates itu merasa orang ngetik itu dulu susah.
ngedit segala macam susah gitu ya. Harus ngetik lagi, ulang ngetik lagi susah. Akhirnya apa? Dia bikin gimana caranya orang bisa ngetik kalau ngedit gampang, nggak perlu ngeprint. Nah, muncullah sekarang jadi ini. Nah, kemudian coba dilihat Bukalapak yang tadi dicontohkan oleh Bang Sandi. Apa itu Bukalapak? Bukalapak itu kecil, punya ide, kemudian dia pengen membantu bagaimana caranya UMKM itu bisa jualan. Karena itu dapat ide dari apa namanya itu Alibaba punyanya siapa namanya itu? Jack Ma. Jack Ma itu juga sama. Dia bingung ngelihat tetangganya punya produk banyak tapi nggak bisa dijual. Gimana caranya bisa dijualan? Gimana caranya bisa show ke publik tapi tanpa harus pergi ke luar negeri? Muncullah apa namanya? Jack Ma bikin Alibaba.com. Nah, apa namanya? Indonesia Muhammad Ahmad Zaki bikin Bukalapak. Dengan Bukalapak itu dia intinya menolong orang awalnya. Nah, disitulah muncul empatinya. Nah, tadi Bang Sandi juga mengatakan, gimana empatinya? Apa yang bisa dijual dari Kuningan tadi? Muncul ide, apa itu? Tape ketan apa tadi? Tape ketan. Kalau cara tradisional, orang tahu tape ketan Kuningan kan harus datang ke Kuningan saya. Betul. Gitu ya, ngerasain gitu. Tapi kan dengan adanya marketplace yang bisa dibuka, nah itu intinya bagaimana kita menolong orang. Hampir semua bisnis yang besar itu berangkat dari empati. Jadi inovasi apa yang bisa kita gunakan untuk mempermudah pekerjaan orang, membantu orang, meringankan beban orang, menyelesaikan masalah orang. Nah, itu nanti kalau kita menyelesaikan masalah orang, Allah akan menyelesaikan masalah kita. Kira-kira gitu. Itu yang pertama tadi ya, mencari inovasi. Kemudian yang kedua apa tadi ya? Bagaimana membentuk tim dalam perusahaan. Tentu yang namanya tim itu harus seia sekata ya. Nggak bisa tiba-tiba kita ketemu orang di tengah jalan, kita jadi sebuah tim, bukan. Tim yang pertama tentu kita punya kesamaan visi. Kalau visi kita sama, boleh kita menjadi sebuah tim. Yang kedua, kesamaan tujuan. Kita mau ngapain tujuannya? Kalau yang satu mau ke Surabaya, satu mau ke Jakarta, saya dari Semarang, ya nggak nyambung namanya. Tujuannya harus sama. Gitu. Nah, bagaimana bisa mendapatkan kesamaan tim dan kesamaan tujuan? Nah, kalau kita punya ide yang sama, paling tidak idenya itu kita bisa berkolaborasi sama dengan Bukalapak itu dengan tim dia, teman-teman yang punya ide yang sama, membangun menjadi apa namanya Bukalapak itu. Nah, nomor satu itu menurut saya kesamaan tujuan dan kesamaan visi, gitu ya. Kalau udah punya visi sama, tujuan sama, baru kita masuk karakter orangnya. Bisa nggak kita bekerja sama orang itu? Kalau nggak bisa ya repot, gitu. Itu yang paling utama, gitu ya. Kemudian bagaimana caranya tetap kreatif membangun ide bisnis? Dunia itu berubah dengan sangat cepat. Nah, karena dunia berubah sangat cepat, maka ide kita harus berubah setiap saat. Bagaimana kita menjawab kebutuhan yang setiap saat berubah. Gitu ya. Kalau misalkan dunia berubah cepat, tapi kita nggak mau berubah, ngelihat perubahan yang ada di luar, ya kita nggak akan pernah bisa berkembang itu. Saya ingat ada pepatah yang sangat bagus dari Charles Darwin, kalau teman-teman masih ingat, kalau kita belajar katanya manusia itu keturunan dari kera, itu Charles Darwin itu yang mengungkapkan. Apa kata Darwin? Darwin mengatakan bahwa bukan orang yang paling kuat yang akan bertahan, bukan makhluk yang paling kuat yang akan bertahan, juga bukan makhluk yang paling pintar, tetapi makhluk yang paling bisa menyesuaikan diri dengan perubahan. Nah, itu perubahan-perubahan yang terjadi itu harus melahirkan kita inovasi terus mengikuti itu. Kalau dipikir Gojek itu bukan satu ide yang luar biasa awalnya. Orang Gojek itu ada tukang ojek, ada orang yang butuh tumpangan. Selama ini kalau orang butuh tumpangan itu harus pergi ke pangkalan ojek untuk bisa naik ojek. Kalau hujan repot, panas kepanasan, segala macam kan masih nanti kalau ada masalah, kalau tukang ojeknya ternyata nggak benar, gimana? Kita di tengah jalan nanti dibegal dan sebagainya kan jadi repot. Nah, ide sederhana itu oleh Nadiem Makarim dibuat menjadi Gojek. Dia menyediakan perangkat apa namanya yang bisa menghubungkan antara tukang ojek dengan pengojeknya. Didata semua sehingga keamanan menjadi lebih aman dan sebagainya berkembang menjadi awalnya hanya tukang ojek, tapi setelah itu pembayarannya lewat online, kemudian GoFood muncul di situ. Nah, kemudian berkembang terus, awalnya idenya tukang ojek, sekarang menjadi macam-macam itu, sampai ke pembayaran GoPay, ke GoFood menjaring. Nah, itu semua namanya apa? Inovasi yang berkembang karena kebutuhan, karena perubahan dari waktu ke waktu. Itu saya kira. Nah, kemudian ada lagi, saya langsung aja ya, disrupsi era 4.0 oleh milenial. Oh ya memang, betul sekali. Itu yang saya bilang tadi. Dengan 4.0, sekarang kalau nggak menerapkan teknologi, kita ketinggalan deh. Ada orang yang tidak suka katanya teknologi itu dengan adanya industri 4.0, itu banyak orang kehilangan pekerjaan. Ya itu memang, tapi kita nggak bisa menahan perubahan 4.0 itu, 4.0 itu. Kalau kita nggak ngikutin, kita juga akan ketinggalan. Jadi mau tidak mau, semua orang harus berubah. Bagaimana mereka yang tidak bisa berubah? Ya ketinggalan, habis. Itu. Nah kemudian, apa namanya?
apalagi itu, bagaimana kita berpraktek sembari mempelajari teori. Nah, ini pengalaman yang menarik ini. Ini pengalaman dari beberapa orang ya. Saya kebetulan sudah sempat punya murid bimbingan banyak sekali, sampai ke para direktur itu, bahkan para direktur utama, bahkan kepala LPS yang pertama itu bimbingan saya. Jadi saya tahu mereka sudah pernah berpraktek lama menjadi menjadi pebisnis yang sangat lama, menjadi itu yang sangat lama, kemudian sekolah. Pengalaman yang didapat dari mereka gini. Ini menarik sekali, Pak. Sebetulnya semua yang saya pelajari itu sudah pernah saya lakukan waktu saya kerja jadi pimpinan itu. Tapi saya sedih kenapa tidak sekolah dari dulu. Seandainya saya sekolah dari dulu, jangan-jangan perkembangannya jauh lebih bagus. Kenapa? Karena semua sudah saya dapatkan. Jadi sebetulnya pengalaman-pengalaman yang didapat dari praktek itu bisa diteoritisasi, kemudian bisa dituangkan dalam sebuah tulisan. Kemudian itu bisa dituangkan ke anak muridnya. Kalau Bu Rina tadi mengatakan Pak Azam tulisannya banyak sekali, ya iya karena bimbingannya banyak dan mereka nulisnya bagus-bagus kan, saya ikut numpang tenar aja itu, gitu. Ya itu yang kemudian berpraktek sembari mempelajari teori. Saya punya murid baru, ini baru masuk, beliau lulusan Singapura S1-nya gitu ya. Kemudian dia pebisnis berlian, kemudian sekolah. Kaget sekali dia. Ternyata semua teori yang dia pelajari untuk berlian itu ternyata berlaku juga untuk jualan kopi. Nah, itu kemudian dia dapat itu. Nah, itu Pak Muhammad Arafat ya. Jadi antara praktek dengan teori itu bisa disinkronkan. Nggak usah khawatir gitu ya. Bahwa kemudian kadang-kadang kita berbenturan macam-macam, ya nggak akan ada yang sama 100%. Tapi seperti yang dibilang Bang Sandi tadi, sisi positifnya kita ambil, sisi negatifnya kita tinggalkan. Itu saran saya gitu ya. Kemudian bagaimana seorang entrepreneur bertahan saat kurva pandemi terus naik? Pada waktu pandemi, semua orang di seluruh dunia dalam bidang apapun terkena dampak. Nah sekarang, siapa yang bisa melihat peluang? Kalau kita nggak bisa melihat peluang, ya kita akan ketinggalan, kita akan hancur. Makanya tadi saya sampaikan beberapa sektor-sektor yang dampaknya kecil, sektor-sektor yang dampaknya menengah, dampaknya saya sampaikan tadi. Silakan lihat di situ. Kalau kita masuk yang dampaknya kecil, itu peluangnya lebih besar. Bang Sandi juga mengatakan, makanan, cocok dengan yang saya sampaikan tadi. Selama masih ada orang hidup, maka makanan akan berkembang. Tapi makanan yang seperti apa? Apakah semua makanan berkembang? Belum tentu juga. Nah, yang muncul apa tadi? Jamu es dan juga espresso. Nah, makanan yang bisa mengatasi pandemi. Nah, mencari celah-celah seperti itu yang kita lakukan. Halal thayyiban, nah itu yang muncul. Nah, yang seperti itu harus dipelajari terus dari waktu ke waktu supaya kita nggak ketinggalan. Tadi rasanya ada satu lagi pertanyaan. Apakah nggak boleh jadi PNS ya? Iya, bisa nggak sih kalau sambil jadi PNS? Ya tadi itu pertanyaan terakhir yang bisa dijawab. Iya. Ini saya terakhir ya. Apakah memang entrepreneur menjadi PNS itu nggak boleh? Konteksnya berbeda. Jadi yang diajarkan kami di sekolah bisnis, kami mengajarkan orang untuk tidak menjadi PNS. Itu secara teori. Kita pengennya mereka menjadi entrepreneur sesuai dengan tujuan kami. Gitu ya. Tetapi kalau kemudian ada yang jadi PNS, boleh nggak? Ya nggak ada yang bisa ngelarang. Gimana mau dilarang gitu ya. Sebagai contoh, bimbingan saya yang kemarin baru lulus, itu sekarang kemudian ikut ODP di Bank Mandiri, diterima. Ya kan nggak bisa dilarang juga dia di Bank Mandiri, orang dia lolos tes ya. Satu lagi kemarin, yang perempuan itu sekarang masuk Pertamina. Kalau gitu nggak menjadi entrepreneur dong. Nah, kita membaginya menjadi dua. Yang pertama namanya entrepreneur, yang kedua namanya corporate entrepreneur atau intrapreneur. Ilmu entrepreneur yang kita ajarkan itu mudah-mudahan bermanfaat tidak hanya kalau dia ingin menjadi pengusaha, tapi kalau dia bekerja di bank, dia bekerja di Pertamina, dia juga butuh jiwa entrepreneur itu. Sehingga ilmu yang didapatkan boleh di sana. Jadi PNS boleh nggak? Ya nggak ada yang bisa melarang. Betul. Kalau kemudian dia menjadi PNS, tapi jangan lupa tolong terapkan jiwa entrepreneur itu untuk memberdayakan kantornya dia, tetangganya dia, keluarganya dia, semua lingkungannya dia untuk punya jiwa entrepreneur untuk maju. Gimana cara bangun kita semua? Jangan hanya tergantung impor dari China kata Bang Sandi tadi, tapi gimana kita memberdayakan? Misalkan jadi PNS di dinas dinas perdagangan misalkan atau industri. Nah, dengan ilmu yang dia miliki, gimana mengembangkan perdagangan industri itu jangan tergantung pada impor. Tapi Kuningan dikembangkan dong. Siapa lagi yang membesarkan Kuningan kalau bukan orang Kuningan sendiri? Kira-kira gitu, Bu Rina.